kurus ini naksir sama cewek yang cantik banget, tapi setelah tahu nih cewek seleranya itu cowok yang gendut-gendut kayak gini, dia langsung makan banyak banget. Tapi kalian harus tahu endingnya serem banget. Jadi suatu hari cowok yang kurus tadi itu ketemu cewek cantik di sebuah lift di apartemennya. Karena dia naksir, dia langsung tanya-tanya ini, rumah kamu di mana, kesukaannya apa, single atau enggak, dan semua itu dijawab sama si cewek ini, walaupun si cewek ini kayak rada nggak mau gitu. Tapi si cowok ini tuh pede banget, sampai akhirnya besok di lift dia ketemu lagi sama cewek ini. Dan dia bilang katanya, mau aku ajak ke kamar aku nggak makan ramen. Dan si cewek itu mau-mau aja. Tapi besoknya dia ketemu cewek itu sama cowok yang gendut banget. Dan itu kayak pacaran gitu. Sampai besoknya ketemu lagi sama cowok yang berbeda dan tetap gendut. Si cowok ini mulai kesel dong, perasaan gantengan gua kok dia sukanya main gendut-gendut. Sampai akhirnya yaudah besok gua makan sebanyak-banyaknya biar gua gendut. Cowok kurus ini heran kenapa cewek cantik yang dia sukanya cuma sama cowok-cowok gendut doang kayak gini. Sampai akhirnya dia coba untuk makan banyak banget supaya dia jadi gendut juga. Tapi akhirnya serem banget guys. Setelah dia makan banyak banget sampai akhirnya dia ketemu lagi sama cewek ini dalam keadaan badannya tuh udah gede banget. Dan di situ pas dia nyapa ceweknya langsung bengong dan ceweknya itu langsung jatuh cinta. Cewek ini langsung tiba-tiba tatapannya itu langsung kayak naksir banget, lebih dari pas dia masih kurus. Sampai akhirnya dibawalah ke kamar si cewek ini. Si cowok langsung mikir kan, berhasil nih trik gue nih, bikin gue gendut nih, cewek langsung suka kan sama gue. Tapi ternyata pas dibawa ke kamarnya si cewek, cowok gendut tadi itu ternyata bukan jadi pacar, tapi jadi makanan peliharaan piranhanya cewek ini. Makanya dia suka cowok-cowok gendut karena dagingnya banyak. Cowok ini pura-pura punya mobil mewah di depan pacarnya sampai akhirnya ketahuan ternyata itu mobil bosnya. Asli guys, setelah ini dia malu banget. Jadi waktu itu ada seorang karyawan yang minta izin ke bosnya, katanya keluarganya ada datang, boleh nggak pinjam mobil mewahnya. Karena dia orang baik, akhirnya dikasih lah itu kunci mobil Mercy-nya. Nah si cewek ini lupa ternyata dia punya janji sama temennya dan mobilnya itu kan lagi dipinjemin. Sampai akhirnya ya udahlah dia naik taksi aja nih. Pas keluar dari taksi tiba-tiba dia disapa sama seorang cewek yang keluar dari mobil Mercy. Dan itu adalah ternyata temen lamanya. Dia langsung bilang, aduh hari gini masih miskin aja naik taksi. Gua lihat nih cowok gua punya mobil mewah. Si cewek ini yang tadinya kayak mau nyapa baik-baik karena temen lama, malah kesel gara-gara kok malah ngeledekin mobil gua. Terus pas dia perhatiin, lah ini kok kayak mobil gua ya, plat nomornya juga sama. Dia langsung bilang, ini mobil cowok gua, mana mungkin lu punya mobil semewah ini, lu aja naik taksi ke sini. Sampai akhirnya dia telepon karyawan yang di mobil tadi dan pas datang malu banget lanjut berdua. Cowok ini pura-pura punya mobil mewah di depan pacar barunya sampai akhirnya ketahuan ternyata mobil itu adalah mobil bosnya yang ini. Asli guys, ini malu banget. Pas dia perhatiin mobil nih cowok, lah kok ini mirip mobil gua ya? Ini mobil gua, dia nanya gitu. Habis gitu dia jawab, lu kayaknya stres deh gara-gara miskin, sampai ngaku-ngaku ini mobil lu. Sampai akhirnya dia telepon lah karyawan yang emang lagi minjem mobil dia. Dia tanya mobil dia ada di mana, bawa sekarang ke sini. Karyawannya bilang, oh iya siap-siap saya bawain sebentar. Sampai akhirnya ada telepon masuk yang masuk ke nomor teleponnya si cowok itu tuh. Si cowoknya ada panik nih mukanya sampai akhirnya dia ngangkat. Oh iya kak, bentar kak, mobilnya ada di aku pakai sebentar. Iya bentar aku balikin ya. Sampai akhirnya, wah itu benar mobil gua berarti. Si cowok ini tiba-tiba nyari alasan. Dia bilang katanya mendadak ada urusan nih, ayo cabut. Sampai akhirnya si cowoknya marah-marah. Ngapain lu cabut ke sana, jalan kaki sana, ini mobil gua, ngapain lu bawa pergi? Sampai akhirnya dia disiram gas sama ceweknya gara-gara ngaku-ngaku terus. Tiba-tiba datanglah si cowok ini yang ternyata emang karyawannya dan itu adalah mobil bosnya. Dia langsung ketakutan banget dan bahkan akhirnya si cowok itu mau nyiram kepala pacarnya pakai air karena tadi dia udah nyiram kepala cewek ini pakai air. Dia sampai mohon maaf supaya kakaknya itu nggak dipecat dari kantornya gara-gara minjemin mobilnya ke dia. Makanya jadi orang jangan sok kaya. Guys, kalian hati-hati kalau kalian belanja di pasar tapi kalian gak merhatiin tangan si abangnya ini. Kita lihat ini ya. Trik jahat ini udah dilakuin banyak banget sama oknum pedagang di pasar-pasar di Indonesia. Dimana ini awal-awalnya nimbang-nimbang biasa aja kan. Tiba-tiba dia sangkutin di bawah sini dan yang dikasih ke orangnya adalah yang dia udah timbang sebelumnya di sini. Dimana kantong yang udah ditukar tadi diisi dengan barang-barang yang udah busuk, yang udah jelek dan lain-lain nih, kalian lihat deh. Dia masukin di beda keranjang dimana kentang-kentang atau ubi-ubinya ini itu adalah yang busuk-busuk, dia selipin di sini. Pas nanti pelanggan datang, pelanggan mah nyarinya yang bagus-bagus kan, dipilihin di kantong yang baru kayak gini. Nah, abis gitu dia akan mengalihkan perhatian orang yang lagi belanja ini, disuruh lihat ke kanan lah, ke kiri lah. Sementara tangannya ini memindahkan ke sini dan diambillah yang busuk tadi. Sehingga dia untung banyak dong, karena kentang busuk yang nggak mungkin dibeli sama orang, akhirnya dibeli dengan harga yang normal.
Tapi kalau kalian jeli kayak cowok ini, kalian bakal nemuin kentang-kentang yang busuk itu dan minta aja dituker. Warga Kutai Timur menemukan buaya yang perutnya membengkak kayak gini, dan pas dibuka perutnya ternyata isinya serem banget. Jadi suatu hari seorang pria bernama Andi itu izin sama istrinya untuk mancing di sungai dekat rumahnya, dan besokannya dia nggak balik-balik nih. Akhirnya besoknya dicarilah sama istri dan temennya. Di pinggir sungai cuma ada sendal sama motornya, Andinya nggak ada, dan pikiran orang-orang dia itu dimakan buaya. Gak lama dari situ ternyata ditemuinlah badan si Andi, tapi tanpa tangan dan kaki kiri. Gak jauh dari situ ternyata ditemuin buaya yang perutnya membengkak. Dibukalah sama warga nih, dan ternyata dalam perutnya ini ada kaki sama tangannya si Andi. Kalian itu harus hati-hati banget sama buaya guys, karena buaya itu adalah salah satu dari 3 pemangsa yang paling ditakuti setelah kuda Nil dan juga singa. Buaya itu pinter banget kamuflase di berbagai tempat, baik di air maupun di darat. Dan dia bisa berenang secara pelan-pelan dan akhirnya menyergap mangsanya tanpa diketahui. Di darat dia bisa bernafas, dan di dalam air pun dia bisa bernafas sampai dengan 1 jam lebih. Cara paling gampang adalah, kalian pernah nggak ngeliat orang main tarik tambang tapi ngadep belakang kayak orang-orang di India ini? Permainan tarik tambang di Indonesia sendiri ternyata udah ada dari zaman penjajahan Belanda dulu. Permainan yang dikenal dengan nama Tug of War ini ternyata pertama kali itu dikenal di negara-negara kayak Kamboja, terus Yunani, Mesir kuno, India, dan Cina. Dan ternyata tarik tambang ini di buku Dinasti Tang di China itu pernah tercatat sebagai permainan yang dipakai untuk melatih anggota perang. Dan bahkan untuk melatih kekuatan anggota perang itu satu tali ditarik sama 1000 orang, dimana 500 melawan 500, dan panjang talinya itu bisa ratusan meter. Tarik tambang ini bahkan menjadi sebuah olahraga kompetitif di Olimpiade di tahun 1900 sampai dengan 1920, tapi setelah itu udah nggak lagi. Makanya tarik tambang ini tuh terkenal udah sampai ke seluruh dunia, mulai dari Jepang, Myanmar, Amerika, New Zealand, semuanya. Bahkan di Jepang itu menjadi salah satu ritual religius. Kulit pria asal Cina setelah pulang dari Afrika muncul bentol-bentol kayak gitu, dan setelah dicek ke dokter ternyata itu udah makhluk hidupnya. Seorang pria asal China itu jalan-jalan ke Afrika selama 6 bulan, dan pulang dari sana tiba-tiba badannya itu semua bentol-bentol, bahkan dia nggak bisa tidur semalaman karena panas tinggi. Gatal-gatalnya itu menyebar mulai dari kaki, perut, sampai ke leher semuanya, sampai akhirnya dibawa ke dokter, dan ternyata itu bukan bentol biasa, di dalamnya ada belatung. Bahkan totalnya itu ada ternyata 20 belatung di sekujur tubuhnya yang akhirnya dioperasi satu persatu untuk dikeluarin guys. Ternyata itu adalah larva dari lalat tumbuh yang emang hidup subur di daerah Afrika Timur dan Tengah. Lalat tumbuh ini emang terkenal bisa menyusupkan larvanya terhadap kulit manusia yang bahkan tidak terluka. Dimana kabarnya larva ini akan mendapatkan makanan dari jaringan hidup yang ada di manusia. Lalat tumbuh ini bahkan udah menjadi endemik di Afrika sendiri selama 135 tahun lamanya. Gimana ceritanya manusia bisa jalan di atas air kayak gini? Ternyata ini caranya guys. Sebelumnya kita bahas dulu nih, kenapa sih manusia itu cenderung tenggelam kalau misalkan dia berdiri di atas air kayak gini. Prinsip yang dapat menentukan sebuah benda itu bisa tenggelam atau tidak disebut dengan prinsip Archimedes. Dimana ketika benda itu mau mengapung, itu harus memindahkan air yang totalnya sama persis sama benda yang akan diapungkan. Berat air yang dipindahkan tadi itu memberikan gaya kepada tubuh sehingga dapat mengapung. Jika gaya apung itu cukup besar, maka benda yang di atasnya itu dapat mengapung. Kalau misalnya enggak, ya tenggelam. Nah sekarang gimana caranya meningkatkan gaya apung ini sehingga benda yang di atasnya itu dapat mengapung kan? Yang paling umum adalah menambahkan massa jenis air, dimana kalian tahu kan laut mati yang tingkat garamnya itu tinggi banget sehingga meningkatkan kerapatannya. Sehingga badan kalian itu bisa dengan gampangnya mudah mengapung di laut mati, tapi di air tawar kalian tenggelam. Nah tapi untuk trik dia sendiri, dia menggunakan semacam akrilik yang bisa diinjek kayak gini dan warnanya itu sama kayak air.